Pernah kebayang nggak sih? Ada seorang pemimpin yang ngambil cara super radikal buat nyelesain masalah raksasa suatu negara. Nah, ini dia ceritanya. Kisah seorang menteri yang benar-benar melakukan itu dan mengubah semuanya. Oke, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya seorang yang bahkan gak lulus SMA bisa loh merevolusi satu industri besar? Kita akan bedah kisah Susi Pujiastuti yang dengan latar belakangnya yang super unik berhasil bikin gebrakan yang luar biasa. Pertama-tama, kita kenalan dulu yuk sama orangnya. Susi Pujiastuti ini, ya, beliau bukan tipe politisi atau birokrat yang biasa kita lihat. Latar belakangnya itu benar-benar beda dari yang lain. Nah, disinilah letak keunikannya. Coba deh kita lihat. Di satu sisi, beliau ini pengusaha yang sukses banget. Punya bisnis ekspor hasil laut, bahkan punya maskapai penerbangan sendiri, Susi Air. Tapi, di sisi lain beliau itu putus sekolah pas SMA. Faktanya, beliau baru ambil ijazah paket C itu tahun 2018, pas beliau udah menjabat jadi menteri loh. Ini bukti nyata banget kan kalau pemimpin hebat itu nggak selamanya datang dari jalur formal, tapi dari pengalaman, ketegasan, dan visi yang jelas. Sekarang yuk kita pahami dulu masalah super besar yang harus beliau hadapi waktu itu. Lautan kita yang kaya raya ini ternyata lagi dijarah habis-habisan. Jadi, illegal fishing ini bukan sekedar maling ikan biasa ya. Ini masalah serius banget. Bayangin aja, kapal-kapal asing datang ke laut kita, ngeruk semua isinya tanpa izin, terus pergi gitu aja. Yang rugi siapa? Ya kita semua, negara kita, dan terutama para nelayan lokal kita. Dan skalanya itu udah mengkhawatirkan banget. Laut kita kan luas banget, jadi pengawasannya susah. Akibatnya, penjarahan terjadi di mana-mana. Ini bukan lagi soal untung rugi, tapi udah soal harga diri bangsa, soal kedaulatan. Sumber daya yang harusnya bikin kita makmur, malah bikin nelayan kita makin sengsara. Nah, ngadepin krisis segede ini, Bu Susi nggak pakai cara yang biasa-biasa aja. Beliau keluarin satu kebijakan yang, wah, langsung jadi berita di seluruh dunia. Kebijakan ini tuh dirancang buat ngasih pesan yang super jelas, yang nggak mungkin bisa diabaikan. Udah nggak zaman lagi cuma ngasih peringatan atau denda. Ini aksi nyata yang nunjukin kalau Indonesia itu serius banget mau jaga lautnya. 558, itulah jumlah kapal asing pencuri ikan yang ditenggelamkan selama Bu Susi menjabat. Angka ini bukan sekedar angka loh, ini adalah simbol ketegasan yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, ini yang paling penting buat kita pahami. Aksi penenggelaman kapal ini bukan aksi koboi atau main hakim sendiri. Semuanya ada dasar hukumnya yang kuat, yaitu di undang-undang kita. Jadi ini murni penegakan hukum, biar ada efek jera, biar mereka kapok. Terus, apa dampaknya? Kebijakan seberani ini hasilnya gimana? Well, hasilnya itu datang kayak tsunami. Tsunami kebaikan yang mengubah total dunia perikanan Indonesia. Dan ini dia buktinya, keren banget. Coba perhatiin grafiknya deh. Lihat batang yang kiri, itu stok ikan kita di tahun 2015, sekitar 7,3 juta ton. Sekarang, lihat batang yang di kanannya. Cuma dalam 2 tahun, angkanya loncat jadi 12,54 juta ton. Laut kita seakan-akan bisa bernapas lega lagi. Peningkatannya lebih dari 71%. Ini bukti nyata kalau penjarahan dihentikan, alam itu punya kekuatan buat pulih lagi dengan sangat cepat. Tentu aja, kalau ikannya makin banyak, ekonominya juga ikut naik. Logis kan? Nah, grafik ini nunjukin buktinya. Lihat deh, nilai produksi perikanan kita dari yang tadinya cuma 120 triliun rupiah di 2015, meroket jadi 210 triliun lebih di 2018. Ini lompatan yang luar biasa banget. Kenaikan nilainya hampir 75%. Artinya apa? Artinya, pendapatan buat negara makin besar, dan yang paling penting, kesejahteraan buat para nelayan kita juga jadi jauh lebih baik. Jadi, apa sih yang bisa kita pelajari dari semua ini? Warisan Bu Susi itu lebih dari sekedar angka-angka di grafik loh. Intinya, kisah ini nunjukin ke kita semua kalau kadang-kadang masalah yang luar biasa itu butuh solusi yang luar biasa juga. Ini tentang keberanian, tentang penegakan hukum tanpa kompromi, dan yang terpenting fokus buat sejahterain rakyat kecil sambil menjaga alam kita. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kira-kira, ketegasan yang sama bisa nggak ya kita terapkan di sektor-sektor lain? Buat nyelesain masalah-masalah besar di negara kita? Kisah Susi Pujiastuti ini udah membuktikan kalau kepemimpinan yang berani dan fokus itu bisa menciptakan perubahan yang nyata.